Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar new chapter. It's chapter 3. It's about business negotiation. Jadi pada bab ini kita akan belajar materi mengenai business negotiation. This material is related to speaking activity. So the practice that we are going to do for this material is speaking. Jadi untuk materi ini jenis language yang akan kita praktekkan, language skill yang akan kita praktekkan adalah pada speaking activity. Okay, it's important for us to know what is negotiation. Hal yang pertama yang akan kita pelajari di sini adalah berkaitan dengan apa itu negosiasi, and then what tips or what skills that we should have to do negotiation. Skill apa atau tips apa yang harus kita miliki untuk melakukan sebuah negosiasi. Dalam hal ini adalah dalam konteks bisnis. Kemudian the next one is some expressions that we can use when we do negotiation. Beberapa contoh ekspresi yang bisa kita gunakan ketika kita melakukan sebuah negosiasi. Oke, first of all, sebelumnya kita akan coba untuk pahami dulu apa itu negosiasi. So, what do you know about negotiation? So, negotiation is the process of discussing something with someone in order to reach an agreement with them. Jadi di sini disebutkan pengertian dari negosiasi menurut Cambridge Dictionary. So, according to Cambridge Dictionary, negotiation is the process of discussing something with someone. Nah, negosiasi itu adalah sebuah proses berdiskusi sesuatu dengan seseorang in order to reach, untuk bisa mencapai an agreement with them, sebuah kesepakatan bersama. Okay, the next one is some activities that usually do in negotiation process. So there are some activities that usually be done in negotiation. Beberapa aktivitas yang biasanya ada atau dilakukan dalam sebuah negosiasi. The first one is discussion. Tentu ya, dalam sebuah negosiasi pasti terbangun sebuah diskusi. And then there is also compromise. Di sana juga ada kompromis. Kompromis berarti adu argumen, ya, adu opini. Selanjutnya, tentu semua aktivitas yang dilakukan itu adalah dalam konteks bisnis. Kemudian tercapailah sebuah agreement atau persetujuan bersama dan deal, ya. Kemudian adanya keputusan apakah berlanjut untuk bekerja sama atau tidak. Dan itu semua ditentukan dalam bagaimana negosiasinya. Oke, nah ini semua adalah skill how to do negotiation. Berarti kita harus bisa berdiskusi dengan baik, berkompromis dengan baik, kemudian membuat persetujuan bersama, dan pada akhirnya membuat keputusan yang bisa diambil, ya, dari sebuah negosiasi. Okay, and the next one is negotiation, ya. Negotiation skills. So there are some skills, ya, some points, the important points in negotiation context. Ada beberapa poin atau beberapa skill dalam bernegosiasi yang perlu kita pahami. The first one is agreement. Yang pertama adalah agreement. Agreement means persetujuan. And then the second one is skills. Nah, kita harus punya skill. Kita harus punya skill bagaimana cara bernegosiasi dengan benar dan dengan baik. The next one is communicate, berarti berkomunikasi. Dan ini adalah hal yang penting dalam sebuah negosiasi. Jadi dalam sebuah negosiasi kuncinya adalah how to do communication, bagaimana cara berkomunikasi effectively, clearly, and well. Bagaimana cara berkomunikasi dengan baik, ya, dengan jelas dan efektif. And then the next one is tactic. Nah, selain berkomunikasi dan skill, kita juga harus punya strategy or tactic how to do negotiation in order to reach a deal.
supaya bisa mencapai sebuah kesepakatan bersama. Kemudian the next one is contract, ya. Setelah mencapai agreement pasti ada contract. Kontrak adalah rules atau aturan bersama yang harus ditaati oleh kedua belah pihak. The next one is collaboration, adanya kerjasama yang terbangun, dan goal, tercapailah sebuah tujuan dari kedua belah pihak. Oke, ini adalah poin-poin atau hal-hal penting atau skill yang harus ada atau harus dimiliki untuk melakukan sebuah aktivitas negosiasi. Harus ada agreement, bagaimana cara membuat agreement, how to make agreement, skills, ya, harus ada keterampilan, kemampuan, communicate, berkomunikasi, cara komunikasi yang baik dan efektif, and then tactic, strateginya seperti apa, contract, ini adalah sebuah rules atau aturan bersama yang harus disepakati, collaboration, kerjasama, dan goal, tercapainya sebuah tujuan bersama. The key to do negotiation is effective communication. Kunci dalam melaksanakan sebuah negosiasi adalah effective communication. Nah, komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif itu yang seperti apa? The first one is listening. Please try to be a good listener. Jadilah sebagai seorang pendengar yang baik. So, di sini sudah dijabarkan, ya, bahwa listening is one of the most important aspect of effective communication. Ini berdasarkan dari asiamaster.com. Jadi penjelasan tentang pentingnya listening dalam sebuah komunikasi yang efektif itu diambil dari asiamaster.com. So, listening is one of the most important aspects of effective communication. Mendengarkan adalah salah satu aspek yang penting dalam membangun komunikasi yang efektif. Successful listening means not just understanding the words or the information being communicated, but also understanding how the speaker feels about what they are communicating. Jadi, kesuksesan dalam mendengarkan itu berarti not just understanding the words, tidak hanya sekadar memahami kata, or the information atau informasi yang sedang dikomunikasikan, tidak hanya sekedar itu, tetapi but also understanding how the speaker feels, tetapi harus memahami bagaimana speaker dapat merasakan about what they are communicating, tentang apa yang sedang mereka bicarakan. And then the next one is tips for effective listening. Selanjutnya adalah tips-tips, ya, tips-tips mengenai menjadi seorang listener yang baik, listener yang efektif. Yang pertama adalah the first one is focus fully on the speaker. Jadi fokus penuhnya kepada speaker, kepada lawan bicara kita. So please try to focus on the interlocutor, on the speaker. Fokus kepada lawan bicara atau pada speaker lawan bicara kita. And focus on the speaker, focus on the interlocutor, it will show our respect to him or to her. Itu akan menunjukkan respect, sebuah menghormati pada lawan bicara. And then the next one is avoid interrupting, yaitu menghindari memotong pembicaraan. So pastikan ketika lawan bicara kita menyampaikan sebuah opini atau ide, maka pastikan kita mendengarkannya dengan baik dan beri kesempatan untuk menyelesaikan apa yang sedang dia bicarakan. Jadi jangan sampai kita melakukan interupsi atau jangan sampai kita memotong sebuah pembicaraan yang belum selesai, karena itu akan menunjukkan sebuah impolite. It will show something that is impolite behavior. Itu akan menunjukkan perilaku yang kurang sopan. And then the next one is avoid seeming judgmental. Menghindari untuk menilai sesuatu yang tak berdasar. And then the next one is show your interest. Tunjukkan ketertarikanmu terhadap apa yang sudah disampaikan oleh speaker atau interlocutor, yaitu lawan bicara kita.
The next one is negotiation skills and tips. Nah, ini masih seputar teori ya. Jadi beberapa tips atau skill, keterampilan dalam bernegosiasi. The first one is listening skills. Tadi sudah disampaikan bahwa listening is important one. Listening itu penting dalam sebuah negosiasi ya. Kemampuan dalam mendengar itu penting dalam sebuah negosiasi. Because the reason is, the first one, listen carefully and observe the other side's behavior. Kita perlu memiliki kemampuan untuk dapat mendengarkan dengan baik dan mengamati perilaku lawan bicara kita. Ya, karena body language itu menunjukkan, body language itu atau bahasa tubuh dapat menunjukkan apakah seseorang itu kiranya sependapat dengan kita atau tidak. So body language will show it. Gitu. The next one is poor listeners miss opportunities. Dan pastikan kita menjadi seorang pendengar yang baik. Jangan sampai menjadi yang poor listeners, yaitu yang tidak bisa mendengarkan dengan baik lawan bicara kita, dan itu akan mengakibatkan kita kehilangan kesempatan. Karena tentunya sebuah negosiasi kalau tidak ada respect dari salah satu pihak, pasti tidak akan diteruskan sebuah negosiasi itu. Maka kita akan miss opportunities, yaitu kehilangan kesempatan. The next one is analytical skills. Selanjutnya adalah kemampuan untuk menganalisis. Analytical skills are basic for problem solving situation. Dan kemampuan untuk menganalisis sesuatu itu sangat penting sebagai dasar dalam menyelesaikan sebuah masalah yang terjadi dalam karena ini konteksnya bisnis, berarti dalam sebuah perusahaan misalkan. The next one is be professional and control your emotion. Jadilah seorang yang profesional dan mengontrol emosi. So, loss of control could cause you to think irrationally, karena ketika kita kehilangan kontrol emosi, kita tidak bisa mengontrol emosi, maka itu akan menyebabkan kita berpikir secara tidak rasional. To lose negotiation and can lead to unfavorable result, dan itu dapat menyebabkan atau dapat menghasilkan sebuah hasil yang tidak menguntungkan untuk kita atau tidak menguntungkan untuk perusahaan kita. Tentu kita yang rugi. The next one is communication skills, kemampuan dalam berkomunikasi. To succeed in business negotiation, you have to communicate clearly and effectively. Agar bisa sukses dalam negosiasi dalam hal berbisnis, Anda harus bisa berkomunikasi dengan jelas dan juga efektif. And then the next skill or the next tips is be patient and respect to the other side. Kita harus sabar dan juga memiliki rasa menghormati terhadap partner kita atau lawan bicara kita. Always be respectful to your opponent. Bersikaplah menghormati terhadap lawan bicara. Be patient, sabar, even if the other side is not. Sabar meskipun lawan kita mungkin terlihat kurang sabar. Your behavior during business negotiation make impression. Kenapa kita harus bisa menahan, kenapa kita harus sabar, dan kenapa kita harus respect terhadap lawan bicara kita, terhadap partner kerja kita. Dalam hal ini adalah konteks berbisnis. Karena apa? Your behavior, perilaku Anda during business negotiation, selama melaksanakan aktivitas negosiasi berbisnis, itu akan menunjukkan sebuah kesan, gitu ya. Jadi impression means kesan. Jadi bangunlah kesan ketika itu melakukan sebuah negosiasi yang pertama. Bangunlah kesan yang baik atas diri Anda, karena you are the representative of your company. Karena Anda adalah representatif atau perwakilan yang menggambarkan perusahaan Anda, seperti itu. And then the next one is keep calm, use talk, use tech, and diplomacy. Jangan tegang ya ketika kita melakukan sebuah negosiasi, santai saja, gunakan kebijakan dan juga diplomasi. One of the aims of negotiation is to make good business relationships. Salah satu tujuan dalam melakukan negosiasi adalah to make good business relationship, membangun sebuah bisnis yang baik. And then the next tips is problem solving skills, kemampuan dalam menyelesaikan masalah.
it's very important to have the ability to identify the problem and to find the way to solve the problem. Jadi adalah hal yang sangat penting. Kemampuan dalam menyelesaikan masalah adalah hal yang sangat penting untuk dimiliki, karena itu menyangkut dengan kemampuan dalam mengidentifikasi masalah dan juga menemukan cara untuk menyelesaikan masalah tersebut. And then the next one is persuasive skills, kemampuan dalam membujuk, kemampuan dalam mempengaruhi. So use both verbal and non-verbal persuasions and influencing skills. Jadi kita dapat menggunakan bahasa verbal, berarti bahasa yang terucap, dan non-verbal, yaitu bahasa tubuh misalkan seperti body language, dalam membujuk dan mempengaruhi. Jadi kita harus punya skill untuk persuasive yaitu membujuk atau mempengaruhi. Karena inti dari sebuah negosiasi adalah kita membujuk make a compromise and then in the end of the negotiation we'll reach a deal, yaitu sebuah kesepakatan bersama. Okay, the next one is what are the steps? Stepnya ada apa saja? Di sini disebutkan menurut Shale and Richard, di sini ada beberapa step dalam negosiasi. Yang pertama, the first one is preparation. Yang pertama adalah persiapan. And then the next one is exchanging information. Kemudian terjadilah diskusi dan di situ ada tukar menukar informasi. And then bargaining. Nah, di sini ada kompromis, bargaining, tawar menawar, and then closing and commitment. Kemudian penutupan dan juga adanya komitmen. Berarti komitmen ini dicapai ketika deal ketika adanya kesepakatan bersama. Oke, tadi beberapa steps atau stage beberapa tingkatan negosiasi menurut Shale and Richard. Sekarang ada beberapa stage of negotiation, ada beberapa tahapan atau tingkatan negosiasi menurut asiamasters.com. Oke, so ada penjelasan di sini bahwa in order to achieve a desirable outcome, untuk bisa mencapai hasil yang diinginkan, it may be useful to follow a structured approach to negotiation. Boleh kita tuh menggunakan atau memanfaatkan atau memanfaatkan menggunakan pendekatan yang terstruktur dalam bernegosiasi. For example, contohnya in workstation, dalam sebuah situasi kerja, a meeting, dalam sebuah pertemuan, may need to be arranged, yang membutuhkan untuk disusun. Jadi ketika ingin mengadakan sebuah dalam sebuah workstation, situasi kerja, meeting, sebuah pertemuan, itu kan perlu adanya range disusun, strukturnya apa saja, kegiatannya apa saja dari awal, kemudian selanjutnya dan seterusnya. Perlu adanya range disusun in which all parties involved can come together, yang mana untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat itu dapat datang dalam proses negosiasi itu. The process of negotiation include the following stages, dan proses negosiasi itu menurut asiamaster.com membagi proses negosiasi atau tahapan negosiasi dalam 4 tahap Yang pertama adalah preparation, persiapan, discussion, diskusi, clarification of goals, mengklarifikasi tujuan. Berarti ini semacam kompromis atau tawar menawar tadi Kemudian negotiation toward a win-win situation. Negotiation towards a win-win situation berarti mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Kemudian selanjutnya agreement, persetujuan, dan yang terakhir adalah implementation of course of action, yaitu menerapkan atau mengimplementasikan hasilnya tadi, hasil dari kesepakatan. The next one is some expression in business negotiation. Ada beberapa ekspresi dalam negosiasi, khususnya dalam konteks berbisnis. Ekspresi ini biasanya langsung dipraktekkan dalam sebuah percakapan gitu.
Nah, di sini akan dijelaskan beberapa contoh ekspresi yang bisa digunakan ketika dalam situasi negosiasi berbisnis. Yang pertama, explore. How to explore our idea or our opinion in the negotiation process. Bagaimana cara mengeksplor? What kind of expressions that we can use? Ekspresi apa yang bisa kita sampaikan ketika kita berada dalam aktivitas explore, khususnya dalam konteks negosiasi. Nah, Anda bisa menggunakan contoh ekspresi ini ya. Misalkan ketika mau mengeksplor sesuatu, maka bisa menggunakan ekspresi the reason for our meeting today is bla 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 bla. Alasan kita dalam pertemuan hari ini adalah titik-titik. Biasanya explore ini digunakan untuk awal ketika pembukaan ya dalam sebuah negosiasi. Jadi kita sampaikan apa tujuan dari sebuah negosiasi ini. So the reason for our meeting today is for discussing the previous agreement misalkan. Alasan dari pertemuan kita hari ini adalah untuk mendiskusikan persetujuan atau kesepakatan yang sudah kita buat kemarin. And then the next one, we would appreciate some compensation. We would like to renegotiate the contract. Nah, ini ada penawaran lagi bahwa kami sangat mengapresiasi beberapa kompensasi yang sudah diberikan. And then we would like to renegotiate, dan kami ingin ada negosiasi kembali untuk kontrak yang sudah dibuat misalkan. Atau bisa gunakan ekspresi ini, could you be more specific on this point? Bisakah langsung kepada poinnya saja supaya bisa mudah untuk dipahami? Could we have more details about your explanation misalkan? Bisakah kita mendapatkan hal yang lebih detail dari penjelasan Anda? Nah, misalkan seperti itu. Kemudian selain explore, pasti ada bagian yang disebut dengan proses bargaining, yaitu proses tawar-menawar. Nah, bagian tawar-menawar ini cukup krusial karena ini untuk menentukan sepakat atau tidak gitu ya, to make a deal. Nah, contoh ekspresi atau kalimat yang bisa kita gunakan adalah seperti ini. I have another proposal or solution to put forward. Why not? There is an alternative solution which consists in. Oke, misalkan sebelumnya memang belum terjadi kesepakatan, dan di sini ketika bargaining ada proses bargaining lagi supaya terjadi goal ya, supaya kita bisa mencapai tujuan yaitu goals, terjalinnya kesepakatan atau terjalinnya kerjasama. Nah, maka contohnya seperti ini, menyodorkan solusi yang lain. Misalkan, saya ada proposal yang lain, kami ada proposal yang lain untuk menindaklanjuti. Di sini ada solusi alternatif yang terdiri dari ini dan ini misalkan. Atau kita juga bisa menggunakan ekspresi we still have to discuss another minor point which is bla bla bla. Nah, kita masih punya hal untuk didiskusikan bersama, yaitu mengenai poin kecil which is bla bla bla, yang mana we still have an agreement before, yang mana kita belum ada kesepakatan bersama sebelumnya. Contohnya seperti itu. The next one is making suggestion or proposal. This one, making suggestion or proposal, yaitu membuat saran atau proposal, pengajuan. Contoh ekspresinya adalah we still have to discuss another minor point which is we do not have agreement before. Contohnya seperti ini. Nah, kalau in Indonesia, dalam bahasa Indonesia berarti kita masih harus mendiskusikan bersama tentang poin kecil yang kita belum ada kesepakatan sebelumnya kemarin. Atau we propose or recommend that bla bla bla. Kami mengajukan atau kami merekomendasikan ini seperti itu. The next one is clarifying, yaitu mengklarifikasi. Jadi ketika terjadi sebuah bargaining, kemudian belum ada kesepakatan, maka bisa dilanjutkan dengan clarify atau mengklarifikasi, menjelaskan kembali secara lebih detail supaya lebih bisa dipahami lagi oleh lawan bicara kita atau oleh partners kita. Nah, contoh ekspresi yang bisa digunakan adalah let me make sure I got your point. Izinkan kami memastikan, menjelaskan kembali agar Anda bisa menangkap poin yang kami maksud. Atau
Anda juga bisa menggunakan ekspresi seperti ini. I just want to make sure I got these parts right. Saya hanya ingin memastikan saja bahwa saya sudah menyampaikan poin-poinnya dengan jelas, ya, dengan tepat gitu. Parts right itu adalah yang sesuai dengan yang sebenarnya tujuan dari perusahaan kami gitu. The next one adalah conclusion. Yang terakhir adalah conclusion, sebuah kesimpulan. Ekspresi yang bisa kita gunakan untuk menyimpulkan hasil dari sebuah negosiasi adalah contohnya, let's look at what we decide to do. Mari kita simpulkan apa yang telah kita putuskan untuk mengerjakan project ini misalkan. Atau bisa menggunakan ekspresi, shall we try to sum up the main point of our discussion? Haruskah kita menyimpulkan, izinkan atau haruskah kita menyimpulkan atau meringkas poin utama apa yang sudah kita diskusikan ini? Atau Anda juga bisa menggunakan ekspresi ini, let's sum up this up really quickly to make sure we are on the same. Let's sum this up. Mari kita simpulkan bersama-sama, ya, secara jelas apa yang sudah didiskusikan, to make sure, untuk memastikan we are on the same, bahwa kita memiliki pemahaman dan persepsi yang sama. Oke, nah itu adalah tahapan-tahapan ketika melakukan sebuah negosiasi dalam bisnis dan juga contoh ekspresi yang bisa digunakan. It's better for you to explore outside of this material. Untuk contoh ekspresi yang lain sudah dituliskan juga dalam BPK, nanti juga bisa dicek ya dalam BPK. Kemudian dalam materi ini juga sudah dijelaskan terkait dengan teori-teori tentang skills dan juga hal-hal yang berkaitan dengan negotiation, khususnya dalam konteks bisnis. Okay, I think enough for my explanation, especially in this material. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.